Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Alfa Sesiola dari Kesehatan Masyarakat 2019 Offering A Universitas Negeri Malang. Nah, gimana kabar kalian? Semoga kita tetap sehat ya. Semoga pandemi corona ini segera menghilang dan kita bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Nah, ngomongin pandemi, ternyata ada loh pandemi yang tidak kalah menyeramkan dengan COVID-19 ini. Kira-kira pandemi apa ya itu? Yuk kita bahas. Jadi, ada sebuah penyakit di mana gejalanya itu sang penderita mengalami buang air besar yang fesesnya itu berupa cairan putih yang menyerupai seperti cucian beras. Dan jawabannya adalah penyakit kolera yang disebabkan oleh bakteri Vibrio cholera yang berbentuk seperti ini. Seperti yang sudah dijelaskan minggu lalu, bakteri Vibrio cholera mempunyai struktur seperti berikut. Memiliki kromosom, pili, ribosom, flagela, sitoplasma, dinding sel, dan plasmid. Sekarang kita bahas sedikit sejarah tentang penyakit kolera ini. Jadi, kolera ini pertama kali terjadi di India pada tahun 1800-an. Pada saat itu di India sedang mengadakan festival pemujaan yang dihadiri oleh pelancong dari berbagai negara. Kemudian kolera ini menyebar sampai ke Eropa melalui jalur perdagangan. Nah, pada tahun 1854 terjadi sebuah pandemi kolera yang bisa dikatakan terburuk sepanjang masa. Pada saat itu, orang-orang mengira kalau kolera ini menyebar melalui udara, di mana teori itu bisa dikatakan dengan teori miasma. Namun, muncul tokoh yang tidak setuju dengan teori tersebut, yang bernama John Snow. Dia mengemukakan bahwa kolera ini tidak menyebar melalui udara, melainkan dari air yang dikonsumsi. Kemudian, John Snow melakukan investigasi dengan cara mengumpulkan data-data rumah dari para korban kolera tadi dan menghasilkan sebuah gambar berikut. Dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa para korban dari penyakit kolera itu menggunakan satu pompa air yang sama, di mana air tersebut terkontaminasi oleh tinja. Nah, itulah yang menyebabkan para korban kolera ini tewas. Tidak hanya di Eropa, ternyata di Indonesia juga pernah mengalami pandemi kolera ini pada tahun 1900-an, tepatnya di Batavia. Lalu, bagaimana mekanisme bakteri Vibrio cholera dapat menginfeksi manusia? Begini penjelasannya. Jadi, pertama, bakteri Vibrio cholera akan masuk ke dalam tubuh manusia, kemudian berjalan menuju lambung. Nah, bakteri Vibrio cholera itu bersifat tahan terhadap pH yang rendah sehingga bisa bertahan di dalam lambung. Kemudian, bakteri Vibrio cholera akan menuju ke usus halus. Nah, bakteri Vibrio cholera akan menembus dinding usus dan menempel pada sel epitel. Meskipun bakteri Vibrio cholera ini tidak bisa memasuki sel epitel, namun toksik dari bakteri Vibrio cholera itu bisa memasuki sel epitel tersebut. Nah, toksiknya itu berupa subunit A dan B. Subunit B akan menempel pada reseptor, kemudian membuat subunit A ini masuk ke dalam sel epitel. Nah, di dalam sana, subunit A ini akan mengaktifkan adenilat siklase dan meningkatkan konsentrasi CAMP. Nah, kemudian CAMP akan menghambat absorpsi sodium klorida yang terjadi dan meningkatkan sekresi klorida dan bikarbonat. Nah, di sini ion-ion yang ada di sel epitel itu keluar menuju pada lumen. Nah, ionnya itu berupa sodium, potasium, bikarbonat, dan klorida. Inilah yang menyebabkan gejala diare dan dehidrasi.
Sedangkan penyakit kolera itu disebabkan oleh makanan minuman yang terkontaminasi oleh bakteri Vibrio cholera tadi akibat dari sanitasi yang buruk. Penyakit kolera ini bisa ditangani dengan cara mengganti cairan sesegera mungkin, kemudian dibarengi dengan penggantian elektrolit. Contohnya seperti campuran gula dan garam yang dilarutkan dalam 1 liter air. Kemudian, apakah penyakit kolera ini bisa dicegah? Tentunya bisa dengan cara konsumsi minuman hanya dari air kemasan yang telah diproses secara kimiawi, cuci tangan dengan sabun. Jika tidak disediakan sabun, gunakan pembersih tangan berbahan dasar alkohol seperti hand sanitizer. Gunakan air kemasan atau air yang telah dimasak untuk mencuci peralatan makan. Konsumsi makanan kemasan atau yang baru dimasak dan dihidangkan masih panas. Hindari makan makanan mentah atau setengah matang. Kemudian, buang feses dengan cara yang tepat untuk menghindari kontaminasi sumber air dan sumber makanan. Nah, dari penjelasan tadi kita tahu bahwa mencuci tangan itu sangat amat penting. Kenapa? Karena semua makanan yang kita konsumsi pasti dipegang kan oleh tangan, dan kita tidak tahu apa yang ada di tangan kita. Jadi kita harus biasakan cuci tangan agar terhindar dari penyakit-penyakit seperti kolera, seperti yang saat ini COVID-19. Jadi mari kita terapkan PHBS di dalam hidup kita agar kita tetap sehat dan terhindar dari segala macam penyakit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.